Sebelumnya, yuk subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Saya juga berbagi informasi setiap hari lewat Instagram menuju PTN, silahkan di follow. Halo Sobat Top 10, gimana kabarnya? Ada nggak di antara kalian yang sampai hari ini masih kebingungan untuk belajar UTBK harus mulai dari mana, materinya apa? Oke, buat kamu yang masih bingung atau ingin memantapkan materi-materi apa saja yang harus kalian persiapkan untuk UTBK SBMPTN, kali ini kita masuki episode yang kedua-dua ya, kalau tidak salah, di program menuju PTN 2021. Kali ini temanya adalah materi TKA Sosum Ekonomi yang sering keluar. Apa saja? Yuk kita simak. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu semua materi TKA Sosum Ekonomi itu apa saja. Jadi ini adalah ke-22 materi TKA Soshum Ekonomi, mulai dari permintaan dan penawaran hingga kerjasama internasional. Ke-22 materi ini pernah keluar ya dalam UTBK SBMPTN atau yang belum bernama UTBK, masih bernama SBMPTN dan masih bernama yang lain sebelum UTBK SBMPTN. Nah, di antara ke-22 ini ada 7 besar yang lebih banyak keluar dari tahun ke tahun. Apa saja? Mari kita lihat ya. Yang pertama, materi TKA Sosum Ekonomi yang sering keluar. Permintaan dan penawaran ini sering keluar. Kemudian yang kedua, ilmu ekonomi dan permasalahannya. Yang ketiga, konsep pasar dalam perekonomian. Yang keempat, manajemen dan kewirausahaan. Yang kelima, pendapatan nasional. Yang keenam, kebijakan moneter dan fiskal. Serta yang ketujuh adalah dasar-dasar akuntansi. Kira-kira inilah ketujuh materi yang bisa kalian perhatikan tanpa mengesampingkan materi-materi yang lain yang telah saya sebutkan di awal tadi. Saya akan kasih contoh sebagai bonus. Untuk permintaan dan penawaran itu contoh soalnya kayak gimana sih? Sekali lagi ini hanya satu contoh saja ya. Kalian bisa mencari contoh-contoh lain yang berhubungan dengan soal tentang permintaan dan penawaran. Contoh soalnya misalkan seperti ini, ada grafik atau ada gambar, kemudian kalian disuruh menyimpulkan kira-kira berdasarkan gambar atau kurva tersebut, manakah kesimpulan yang tepat. Silakan kalian jawab. Ini juga bisa kalian jawab di kolom komentar ya. Kira-kira jawabannya apa? Kemudian contoh yang kedua tentang ilmu ekonomi dan permasalahannya. Jadi ada permasalahan ekonomi. Misalkan di sini pada tanggal 22 Desember 2018 terjadi tsunami. Banyak rumah dan jalan terendam banjir akibat tsunami. Bencana menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak bencana alam terhadap perekonomian itu apa? Silakan kalian cari, kalian analisis. Dan cari juga contoh soal yang berkaitan dengan ilmu ekonomi dan permasalahan yang lainnya. Contoh yang ketiga tentang konsep pasar dalam perekonomian. Mungkin disajikan sebuah pertanyaan untuk mendorong produksi dalam negeri, pemerintah memberikan subsidi atas barang X misalkan. Pengaruh pemberian subsidinya bagaimana dalam sebuah grafik. Ini contohnya. Kalian bisa juga jawab di kolom komentar ya. Kemudian yang keempat, manajemen dan kewirausahaan. PT Sinar Mars, bla 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 bla, yang menunjukkan bahwa unit usaha tersebut adalah perusahaan terletak pada yang mana? Apakah yang A, B, C, D, ataukah yang E? Ini contoh soal, kalian bisa cari sebanyak mungkin. Kalian juga bisa mengikuti tryout ya, yang diselenggarakan oleh Menuju PTN. Misalkan kalian nggak bisa jawab tryout itu, tidak ada masalah, minimal kalian semakin memperkaya soal, sehingga kalian tahu jenis soalnya kayak gimana, dan nanti kalian juga akan tahu pembahasannya serta jawabannya. Dengan berlatih banyak sekali soal, dengan banyak berlatih tryout, kalian akan lebih tahu serta mengerti kelemahan kalian ada di mana, kelebihan kalian ada di mana, dan nilai kalian sudah sejauh apa, apakah sudah relevan untuk memasuki sebuah jurusan yang kalian inginkan. Nah, contoh yang keempat adalah tentang pendapatan nasional. Seperti ini contoh soalnya. Berdasarkan tabel atau kurva di atas, manakah pernyataan yang benar ya? Kalian bisa jawab A sampai E, tulis juga di kolom komentar. Kira-kira jawabannya apa? Baik, sekarang yang keenam adalah tentang kebijakan moneter dan fiskal. Nah, untuk mengatasi masalah di atas, langkah yang tepat dapat dilakukan adalah apa? Ini juga bisa dijawab di kolom komentar ya.
baca dulu pelan-pelan, lalu kemudian silakan kalian jawab. Nah, yang ketujuh tentang dasar-dasar akuntansi. Bisa berupa hitung-hitungan, bisa berupa konsep atau teori. Untuk rekening nominal, manakah yang tepat menurut ketentuan tentang debit dan kredit? Kalian bisa pilih salah satu, apakah A, B, C, D, ataukah E. Oke, saya lagi, Instagram menuju PTN mengadakan 4 kali tryout, intensif tryout UTBK, tryout ketiga, keempat, kelima, dan keenam untuk persiapan kamu jelang detik-detik UTBK SBMPTN 2021. Silakan kalian ikuti dan silakan cek langsung di Instagram menuju PTN. Semoga 4 kali tryout tersebut dapat membantu kalian dalam persiapan UTBK SBMPTN tahun ini, dan saya berharap kalian semuanya yang sudah sangat mempersiapkan diri bisa lolos di SBMPTN 2021 ini. Silakan kalian request di kolom komentar untuk episode yang akan datang, kalian request subtes apa dulu. Demikian video kita kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar. Create your future.